Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabisnasta'inu wala amuridiya wadin. Wassalatu wassalamu asrafiyya mursalin. Wala alihi wassabi azmain. Rabbi syahri syadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robi atas berkat dan rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada persentase jurnal penutup oleh Muhammad Farhan Ariman Hidayat kelas 12 IPS 3. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'annya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nita, guru dari mata pelajaran ekonomi yang telah memberikan tugas untuk pembuatan video mengenai beberapa materi dan yang akan saya ambil yaitu mengenai jurnal penutup. Di sini tentunya kita harus mengetahui apa saja jurnal penutup dan lain sebagainya. Izinkan memperkenalkan diri saya Muhammad Farhan Ariman Hidayat dari kelas 12 IPS 3 dan juga stay humble dan never forgive, bahwa akuntansi adalah suatu mata pelajaran yang harus kita kenang. Di sini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Di sini akan saya mengenai jurnal penutup. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa siklus akuntansi sekarang dari perusahaan dagang sudah masuk ke jurnal penutup setelah materi sebelumnya yaitu kertas kerja. Nah, di sini jurnal penutup merupakan pencatatan penutupan di mana pencatatan penutupan tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah suatu jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal seperti penjualan, akun-akun nominal seperti penjualan dengan akun-akun lain yang terkait dengan penjualan, pembelian, dan akun-akun lain yang terkait dengan pembelian, pendapatan, dan juga beban. Nah, setelah itu kita harus mengetahui fungsi dari jurnal penutup itu apa sih? Dengan demikian, fungsi jurnal penutup adalah yang pertama, menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dan beban. Kemudian, memindahkan atau menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Dan yang ketiga, menghitung modal akhir dari periode. Nah, setelah itu, akun mana saja sih yang perlu ditutup setiap akhir periode? Yang pertama, ada akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba rugi, dan juga akun price. Nah, di sini akun-akun yang ditutup, menutup akun penjualan. Bisa dilihat penjualan itu harus ditutup dan menghasilkan dari bagian debit dan juga kredit yang hasilnya sama. Selanjutnya di sini menutup akun pembelian dan akun-akun lain yang terkait. Di sini juga kita dapat melihat bahwa ikhtisar laba rugi, rugi laba itu hasil dari bagian kredit. Setelah di sini ada menutup akun prive, di sini bisa dilihat modal dan juga prive. Nah, di sini si prive itu harus dinolkan sehingga modal juga harus sama dengan prive. Di sini ada menutup akun ikhtisar rugi atau laba atau rugi. Yang pertama, jika perusahaan mengalami laba dan juga jika perusahaan mengalami rugi. Mungkin cukup sekian untuk materi secara singkatnya. Sekarang kita akan masuk ke materi sesuatu atau cara menyusun dari jurnal penutup. Nah, untuk cara menyusun jurnal penutup sendiri seperti ini teman-teman. Nah, ini ada kertas kerjanya terlebih dahulu ya. Kenapa? Biar kita mudah nanti ketika mau ke jurnal penutupnya. Nah, di sini ada akumulasi penyusunan peralatan sampai ke bagian prive. Bahwa jurnal penutup sendiri itu kan tadi sudah dijelaskan ada menutup akun saja terkait yaitu akun laba atau rugi. Sehingga bagian di sini yang ini harus ditutup, harus ada jurnal penutupnya dan juga akun prive harus ada jurnal penutupnya. Sehingga ketika sudah
kita ketahui laba atau ruginya atau sudah dipindahkan ke laba atau rugi dan juga price ini nanti dipindahkan ke jurnal penutup. Tetapi bisa dilihat penjualan ketika di kertas kerja itu ada di kredit, tetapi nanti ketika di jurnal penutup itu harus dirubah ke bagian debit. Sama halnya seperti potongan penjualan. Potongan penjualan juga yang awalnya di debit, nanti ketika di jurnal penutup itu harus diubah menjadi ke kredit. Nah, bisa dilihat ini untuk hasil dari neraca saldo sudah balance, hasilnya 230 juta. Kemudian ini 27 juta 950, NSD-nya 251 juta 750, kemudian laba atau rugi sebesar 98 juta 600 dari sisi kredit dan juga dari sisi debit 84 juta 900. Kemudian bagian raca ada 166 juta 850 di sisi debit dan juga di sisi kredit sebesar 153 juta 150.000. Nah, setelah ini kita harus tahu laba atau ruginya berapa sih? Nah, laba atau ruginya bisa dilihat ini ada 13 juta 700. Nah, di sini juga sama neracanya 13 juta 700. Yang bisa dilihat bahwa hasil dari laba atau rugi di kedua belah pihak agar bisa mendapatkan hasil yang balance itu sebesar 98 juta 600 dan juga neraca 150 juta 850. Setelah itu di sini kita masuk ke jurnal penutup. Di sini ada penyesuaiannya. Ini hanya untuk mempermudah kita agar bisa melihat penutupnya bagaimana saja. Nah, di sini ada penjualan. Nah, dilihat kan di bagian debit penjualan 77 juta. Tetapi ketika di kertas kerja mah awalnya penjualan itu hanya ada di sisi kredit, tetapi kalau di jurnal penutup di sisi debit. Kemudian sama pendapatan bunga, potongan pembelian dan juga retu pembelian ini awal mulanya ada di kredit, tetapi ketika diubah ke jurnal penutup itu ada di sisi debit yang mendapatkan hasil bahwa 77 juta ditambah 400 ditambah 200.000 ditambah 1 juta dapat melihat hasil 78 juta 600. Nah, setelah itu juga di sini ada bagian itu syarat laba rugi meliputi bagian beban-beban dan jualan sebagainya. Di sini lihat potongan penjualan ya. Potongan penjualan ada sisi debit sampai ke sisi beban penjusutan itu ada di sisi debit yang dapat menghasilkan bahwa semuanya ini yaitu sebesar 84 juta 900. Nah, ini penyesuaian ini biar kita melihat bahwa 84 juta 900 itu dikurangi 20 juta sebesar 78 juta 600. Nah, sehingga 20 jutanya itu dari mana? 20 jutanya itu ada di bagian sini, 20 juta. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada ikhtisar laba atau ruginya sebesar 1.370 dan juga modal atau price-nya seperti yang tadi saya katakan bahwa akun jurnal penutup itu harus menutup akun dengan atau membuatnya menjadi 0 sehingga price-nya bisa dilihat awalnya itu ada di sisi debit bagian raca sebesar 1 juta sehingga ketika dipindahkan ke jurnal penutup ini ada di sisi kredit yaitu sebesar 1 juta dan juga modal sebagai pendampingnya sebesar 1 juta. Sehingga ketika sudah dihasilkan hasilnya melihat sebesar 165 juta 870. Nah, kedua ini harus balance agar bisa ketahui bahwa hasil dari jurnal penutup yang telah kita buat seperti ini itu sudah balance atau sudah sesuai. Nah, ini merupakan bagian dari kertas kerja sampai ke bagian jurnal penutup. Tentunya jurnal penutup ini masih banyak lain-lainnya atau masih banyak siklus yang harus kita laksanakan, yaitu ada beban, ada buku besar setelah penutupan sampai lain sebagainya. Tetapi untuk saat ini saya membuat parameter sendiri yaitu jurnal penutup. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap cintai akuntansi, jurnal penutup, aku bisa.